Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Zuliana, NIM 68, Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari kelas HES 5B. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase. Untuk materi yang pertama yaitu tentang pelaksanaan putusan arbitrase. Penyerahan dan pendaftaran tersebut dilaksanakan dengan cara melakukan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh panitera pengadilan negeri dan arbiter yang menyerahkan. Dan selanjutnya catatan tersebut menjadi dan merupakan akta pendaftaran. Pencatatan tersebut merupakan satu-satunya dasar bagi pelaksanaan putusan arbitrase oleh pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan putusan arbitrase tersebut. Perintah pelaksanaan putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohonan eksekusi didaftarkan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri sebelum memberikan perintah pelaksanaan diberikan hak untuk memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase tersebut telah diambil dalam satu proses yang sesuai, di mana yang pertama, arbitrase atau majelis arbitrase yang memeriksa dan memutuskan perkara telah diangkat oleh para pihak sesuai dengan kehendak mereka. Yang kedua, perkara yang diserahkan untuk diselesaikan oleh arbiter atau majelis arbitrase tersebut adalah perkara yang menurut hukum yang dapat diselesaikan dengan arbitrase. Yang ketiga, putusan yang dijatuhkan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Nah, dalam pembahasan eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia akan dibedakan ke dalam putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional. Nah, untuk menentukan apakah suatu putusan arbitrase tersebut termasuk arbitrase nasional atau internasional, ini dilihat dari beberapa patokan. Yang pertama yaitu faktor wilayah di mana putusan itu dikeluarkan. Dikatakan sebagai putusan arbitrase nasional apabila putusan itu dikeluarkan di wilayah negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu rules yang digunakan untuk menyelesaikan dalam permasalahan. Meskipun putusan itu dikeluarkan di wilayah Indonesia dan para pihak yang berselisih adalah sama-sama warga negara Indonesia, tetapi rules yang digunakan adalah rules internasional. Misalnya rules internasional Chamber of Commerce. Putusan arbitrase ini adalah putusan arbitrase internasional. Dikatakan putusan arbitrase nasional apabila diputuskan di wilayah Indonesia dan menggunakan rules yang berlaku di Indonesia tanpa mempersoalkan para pihak yang berselisih. Kemudian dikatakan putusan arbitrase internasional apabila sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Konvensi New York tahun 1998, yaitu putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dibuat di suatu negara yang pengakuan dan pelaksanaannya di luar negeri. Pelaksanaan arbitrase ini diatur dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1990 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang nomor 30 tahun 1999. Nah, berikut adalah penjelasan antara putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional. Yang pertama, pelaksanaan putusan arbitrase nasional yaitu instansi atau pejabat yang berwenang untuk melaksanakan atau mengeksekusi putusan arbitrase adalah pengadilan negeri. Sedangkan majelis arbitrase yang mengeluarkan atau menjatuhkan putusan tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan dan menjalankan eksekusi. Yang kedua, penjelasan tentang pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Pelaksanaan ini dilakukan dengan proses yang sama, yaitu tahap pendaftaran lalu eksekusi. Namun perlu diingat kembali bahwa yang dimaksud dengan putusan arbitrase asing telah dikemukakan dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1990 dalam Konvensi New York tahun 1958. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang pembatalan putusan arbitrase. Putusan arbitrase itu bersifat final atau banding. Itu berarti putusan arbitrase tidak bisa dibanding atau dikasasi.
Meskipun demikian, masih ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang berselisih, yaitu upaya pemohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase tersebut. Nah, alasan-alasan yang dapat digunakan untuk permohonan pembatalan putusan arbitrase yaitu harus mengandung unsur-unsur antara lain. Yang pertama, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Yang kedua, setelah putusan dijatuhkan ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. Yang ketiga, putusan dijatuhkan atas dasar hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam memeriksa sengketa. Kemudian, permohonan pembatalan suatu putusan arbitrase dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal berikut. Yang pertama, apabila putusan telah diberikan dengan melampaui batas-batas yang diberikan dalam persetujuan arbitrase. Yang kedua, apabila putusan telah diberikan berdasarkan persetujuan arbitrase yang batal atau lampau waktunya. Yang ketiga, apabila putusan telah diberikan oleh sejumlah arbiter yang tidak berwenang memutus di luar hadirnya arbiter-arbiter yang lainnya. Yang keempat, apabila telah diputus tentang hal-hal yang tidak dituntut atau putusan telah mengabulkan lebih dari yang dituntut. Kemudian yang kelima, apabila putusan mengandung keputusan-keputusan yang satu sama lainnya bertentangan. Nah, itu adalah beberapa permohonan pembatalan yang dapat dilakukan. Nah, berikut ada syarat formal penahanan pembatalan. 1. Permohonan pembatalan menurut ICSID rule hanya bisa dilakukan secara tertulis. Yang kedua, permohonan pembatalan dialamatkan ke Sekretaris Jenderal ICSID. Yang ketiga, permohonan pembatalan hanya dapat diajukan paling lambat 120 hari setelah putusan dijatuhkan. Kemudian selanjutnya yaitu alasan permohonan pembatalan. Ada 4 alasan yang ditentukan oleh ICSID rules sebagai dasar untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase, yaitu yang pertama, pembentukan majelis arbitrase tidak tetap. Yang dimaksudkan dengan pembentukan majelis arbitrase tidak tepat adalah pembentukannya dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang ada atau tidak sesuai dengan klausul atau perjanjian para pihak. Yang kedua, majelis arbitrase melampaui batas kewenangan. Yang ketiga, salah seorang arbiter atau para arbiter melakukan korupsi. Yang terakhir, yaitu terjadinya penyimpangan yang serius terhadap tata cara pemeriksaan. Oke, baik, mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.